Sutradara film dewasa. Di episode Brian Does Hollywood, ceritanya berpusat pada Brian pergi ke Hollywood untuk mencoba peruntungannya sebagai penulis naskah. Namun, bukannya menemukan kesuksesan di dunia literatur, Brian justru menjadi sutradara film dewasa. Di episode ini ada adegan penghargaan film dewasa, di mana ada nominasi untuk kategori Best Original Score yang artinya musik orisinal terbaik. Ada 3 kandidat yang akan mendapatkan penghargaan, yaitu Ron Jones, Walter Murphy, dan John Williams. The next award is for Best Original Score in an Adult Film, and the nominees are Ron Jones, Walter Murphy, and John Williams. Nah, ada lelucon tersembunyi di adegan ini. Jadi, Ron Jones dan Walter Murphy adalah komposer asli di dunia nyata yang membuat musik untuk Family Guy. Walter Murphy bahkan adalah orang yang mengubah lagu tema utama acara tersebut. Leluconnya adalah menyiratkan bahwa kru musik mereka sendiri juga bekerja untuk industri film dewasa. Sedangkan untuk John Williams, dia adalah komposer legendaris pemenang Oscar yang dikenal lewat karya raksasa seperti Star Wars. Menempatkan namanya sebagai nominator musik film dewasa dianggap sebagai komedi yang sangat konyol karena reputasinya sangat tinggi. Skandal gay. Di Family Guy banyak karakter nyentrik dan gila. Salah satunya adalah wali kota Adam West. Dia dikenal dengan sifatnya yang intens, delusi, sangat gila, dan selalu lucu. Ini berarti wali kota West adalah karakter yang tepat untuk lelucon yang lucu dan membahas masalah dunia nyata. Dalam episode You May Know Kiss the Guy Who Received, cerita utamanya berkisah pada isu pernikahan sesama jenis di Quahog. Ada adegan ketika wali kota West melarang pernikahan sesama jenis karena alasan yang tidak jelas. Well, it's encouraging to know that I'm not the only Mayor West who's facing difficulties. Para penonton pasti bingung dengan statement atau alasan yang sangat absurd dan tidak jelas itu. Namun, penggemar yang mengikuti perkembangan isu pernikahan sesama jenis pada saat itu akan menyadari bahwa pernyataan tersebut adalah sindiran halus untuk mantan wali kota Spokane, Jim West. Jadi, di sekitar tahun 2005, ada seorang politikus bernama Jim West yang merupakan wali kota Spokane. Dia adalah politikus yang sangat vokal menentang hak-hak gay. Namun, ia kemudian terjerat skandal besar setelah terungkap bahwa ia menggunakan posisinya untuk mendekati pria muda melalui chatroom gay. Nah, dari sini kita bisa paham perkataan wali kota Adam West ketika mengatakan pernyataannya sangat absurd itu. Ini merupakan sindiran kepada Jim West yang saat itu benar-benar sedang dalam masalah besar. What would I do? Jadi, setelah Family Guy diselamatkan dari pembatalan, mereka merilis episode yang berjudul North by North Quahog. Di sini, Family Guy kembali dengan performa terbaik dan jokes yang fresh, seperti lelucon meta, referensi diri, lelucon karakter, dan referensi budaya populer yang gak ada habisnya, khususnya mengenai film Passion of the Christ. Meskipun lelucon tentang film tersebut sudah cukup lucu, ada satu detail terakhir yang mungkin terlewatkan oleh banyak orang. Dalam trailer sequel fiktif tentang Kristus tersebut, Yesus memakai kacamata hitam dan entah bagaimana berpasangan dengan Chris Tucker yang bersuara cempreng sebagai rekannya. Di sini, Yesus berpartisipasi dalam baku tembak dan berkendara dengan mobil sport. Semua ini menjadi 1 menit yang sangat lucu. Tetapi beberapa penggemar bermata jeli memperhatikan bahwa plat nomor kendaraan Yesus bertuliskan WWID. Hang on! Plat nomor yang menampilkan huruf WWID yang merupakan singkatan dari What Would I Do dan merupakan plesetan jelas yang memancing tawa dari frasa populer What Would Jesus Do. Kalau kalian masih belum ngerti maksud dari jokesnya, jadi di Amerika Serikat ada slogan Kristen yang sangat terkenal yaitu WWJD yang berasal dari singkatan What Would Jesus Do yang sering ditemukan pada gelang atau stiker sebagai pengingat moral bagi umatnya. Karena di dalam film fiktif ini karakternya adalah Yesus itu sendiri, maka alih-alih bertanya apa yang akan Yesus lakukan, ia bertanya pada dirinya sendiri apa yang akan aku lakukan yang disingkat WWID. Gumble to Gumble. Jokes ini berasal dari episode If I'm Dying, I'm Lying. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, di sini aku bakalan bahas pembuat dari Family Guy terlebih dahulu. Jadi Family Guy dibuat oleh orang bernama McFarlane. Tapi sebelum membuat Family Guy, dia telah mempresentasikan belasan ide yang gagal ke jaringan televisi bernama Fox. Masuk ke inti jokesnya, di episode ini diceritakan Peter menjadi semacam penyembuhan iman palsu yang dipercayai semua orang dan ia merasa dirinya seperti Tuhan. Menggunakan kekuatan barunya tersebut, Peter menuntut agar Gumble to Gumble, sebuah drama fiktif yang telah dibatalkan, ditayangkan kembali.
Peter, we need to talk about Not now, Lois. The show's about to start. Bryant Gumbel, Greg Gumbel, brothers, bike cops. Gumbel to Gumbel, beach justice. Kalian termasuk aku awalnya pasti bingung apa itu Gumbel to Gumbel dan mengira itu mungkin murni untuk lelucon Family Guy. Tapi kalian tahu gak sih kalau Gumbel to Gumbel sebenarnya adalah acara pertama yang dipresentasikan McFarlane ke Fox, namun ditolak mentah-mentah. Nama Gumbel to Gumbel adalah plesetan konyol yang merujuk pada kakak beradik di dunia nyata, yaitu Brian dan Greg Gumbel, yang merupakan penyiar TV terkenal di Amerika Serikat yang dibayangkan menjadi detektif dalam drama kriminal murahan. Sebenarnya jokes ini cuma berisi ironi yang disampaikan McFarlane kepada pihak Fox. Dia ingin menyindir Fox karena telah menolaknya mentah-mentah, dan ketika McFarlane kembali dengan Family Guy, Fox sangat sukses dan menghasilkan banyak uang. Bayangin aja kalian ngebuat orang yang awalnya menolak kalian jadi sukses. Fourth wall break. Kita tahu ciri khas humor Family Guy biasanya aneh secara meta, sangat belak-belakan, dan vulgar. Namun ketika penulis dan produser memutuskan untuk bermain dengan kehalusan, mereka melakukannya dengan cukup baik. Dalam episode Story on Page 1, Peter merasa berita sekolah Meg sangat buruk dan memutuskan untuk ikut campur. Setelah mencari ide berita, ia menemukan sebuah majalah TV guide tentang Luke Perry sebelum bergegas membuat cerita bahwa Perry adalah seorang gay. Namun jika kalian bisa mengalihkan pandangan dari karikatur Perry yang digambar dengan sangat lucu, kalian akan menyadari ada pesan untuk semua penggemar yang suka menghentikan tombol pause DVD mereka. Sebenarnya jokes ini udah gak relevan lagi buat kita yang berada di zaman sekarang. Lelucon ini hanya mengejek perilaku penonton di era DVD yang sering mempause adegan demi mencari detail kecil. Pesannya secara harfiah berinteraksi dengan orang-orang yang sedang melakukan hal tersebut. Promosi film. Jokes ini melibatkan promosi sekaligus mengejek karakter Brian. Di awal episode Road to Rupert, sebuah obral garasi diadakan dan cerita dimulai ketika Brian secara tidak sengaja menjual boneka Rupert. Namun jika kalian melihat dengan teliti barang-barang lain yang ditawarkan, kalian akan melihat bahwa Brian sedang menjual beberapa salinan DVD film Stewie Griffin The Untold Story. Brian, where's Rupert? I just left him here to watch my things. Uh-oh. What? Nothing. I haven't seen him. It's not like him to wander off. Rupert! Rupert! Oh no! What if he's been kidnapped? Well, let's just calm down. I've got to save him, Brian. What if he's dead? I don't think I can handle a funeral. Dari penjelasan aku tadi udah jelas kalau jokes ini cuma menyelipkan sedikit promosi soal film yang berjudul Stewie Griffin The Untold Story dalam bentuk DVD dengan memasukkan DVD tersebut ke dalam kartun mereka sendiri. Selain itu, ini juga menjadi sindiran bagi Brian karena dia digambarkan sebagai karakter dengan sifat narsistik. Brian merasa sangat bangga menjadi bintang dalam film tersebut sehingga ia menyimpan banyak stok DVD-nya sendiri di rumah yang akhirnya malah dijual obral di garasi karena mungkin tidak ada yang membelinya. Menyindir penonton. Masih dalam konteks fourth wall break, kali ini kartun Family Guy menyindir penontonnya sendiri. Pasalnya dalam episode model Misbehavior ketika keluarga Griffin memenangkan balap perahu, kemenangan mereka masuk ke surat kabar. Saat Louis mengangkat surat kabar tersebut ke arah layar, penonton yang bermata jeli akan menyadari sebuah judul berita yang bertuliskan And threaten the landed gentry. What you got there, my lord? Nothing! Back to your turnips! Look, it's a picture of us at the regatta. Wow, Mom, you look pretty. Thank you, Chris. I thought so too. And you know what? I'm gonna... Penulis naskah tahu bahwa banyak penggemar berat akan menekan tombol pause saat melihat ada koran atau majalah di layar untuk mencari pesan rahasia seperti jokes Luke Perry sebelumnya. Namun jika dalam episode Story on Page 1 yang membuat kita senang mendapat hidden jokes, di episode ini mungkin kita akan merasa kecewa karena mendapat hidden jokes yang satu ini. Cabul. Jokes yang satu ini sebenarnya hanya melibatkan kejelian tanpa makna yang dalam seperti jokes-jokes di atas. Dalam episode Family Guy Viewer Mail #1, Wali Kota West memberikan salah satu pidato khasnya mengenai limbah beracun dan mengalahkan keluarga Griffin. Ketika ia pergi dan para penonton memberikan tepuk tangan berdiri, kalian dapat melihat seorang pria meraba bokong seorang wanita di sisi kanan penonton. That's it. We have to fight fire with fire. If nuclear refuse gave them superpowers, it could do the same for me. Citizens, I'm off to the toxic waste dump. Lelucon ini mudah terlewatkan dan sekali lagi aku kasih tahu kalau ini gak memiliki konteks lain hanya untuk memancing tawa.